menurut Mas, seberapa penting sih peran kampus, lingkungan, orang-orang terdekat untuk sama-sama ngajak nih ngelawan nekan angka perjudian gitu? Kalau peran sih yang paling utama sih dari lingkungan pertemanan sih, karena kan kita nggak mungkin seterbuka itu dengan orang tua dibanding temen. Kalian tuh sadar nggak sih kalau judi online itu penipuan? Sadar. Penipuan. Sadar. Seandainya nih Mas dikasih kesempatan untuk mengembalikan waktu, kira-kira apa yang paling disesali selama bermain judi online nih? Kalau menjauhi pertemanan nggak mungkin, tapi lebih ke arah kayak ngeyakinin diri sendiri kalau misalkan emang judi online tuh salah. Kalau kamu judi, kamu pasti rugi. Rungkat sana sini, karena judi pasti rugi. Kalau kamu judi, kamu pasti rugi. Rungkat sana sini, karena judi pasti rugi. Kalau kamu judi, judi pasti rugi. Rungkat sana sini, karena judi pasti rugi. Judi online ini menyasar ke semua kalangan, termasuk kalangan muda. Dan banyak orang menganggap judi online ini sebagai hiburan atau bahkan peluang untuk mendapatkan uang. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang dimana beliau ini dulunya juga mantan pelaku judi online semasa menjadi mahasiswa. Dan kita akan bertanya-tanya, berdiskusi seperti apa judi online di kalangan mahasiswa. Halo Mas, apa kabar? Halo, baik-baik, Oke, alhamdulillah. terima kasih sebelumnya sudah mau untuk diundang oleh podcast Judi Pasti Rugi untuk berbagi cerita. Dengar-dengar Mas ini kan dulunya baru lulus sebagai mahasiswa. Betul. Kalau boleh tahu Masnya wisuda tahun berapa nih Mas? Wisuda kemarin sih tahun 2025 bulan September, bulan 9. Jadi baru berapa bulan? Baru ya jalan 8 bulan lah jadi lulus dari mahasiswa. Kalau Masnya sendiri kenal judi online tuh gimana awalnya? Kalau kenal judi online itu sebenarnya udah dari SMA, taunya doang. Cuman Tahu. mainnya itu dari masa kuliah pas Covid. Karena kan masuk kuliah itu pas masa-masa Covid tuh 2021. Nah, itu tuh Oke. baru mulai main judi online. Taunya juga itu dari temen rumah, malah bukan dari temen kampus. Jadi temen rumah bawa mainan nih, bawa game nih. Terus seru juga ngeliatnya kan, apa nih main game, tapi bukan main slot waktu itu, kayak main roket-roket gitu. Jadi kalau misalkan kayak kita main itu kita naruh duit, nanti ada tuh yang kayak perkalian-perkaliannya gitu. Spaceman. Main Spaceman. Pas main di Spaceman itu kita tertarik kan, enak juga nih dapat duit nih, dari duit 50.000 bisa mungkin sehari bisa 300.000. Nah, awalnya kayak gitu kan. Terus udah bosan nih main Spaceman, coba main slot, katanya lebih seru main slot. Akhirnya ya udah kita main asal aja main slot, nggak tahu main kayak gimana. Akhirnya kita main slot aja udah, main 50 akhirnya kok nggak menang-menang gitu kan. Penasaran, udah tuh. Ya selesai kita udahan dulu nih, saya udah kayak ibaratnya berhenti dulu mainnya gitu kan. Terus kita ngeliat teman-teman dulu gimana dia main slot kayak gimana. Emang kayak ada triknya ternyata kalau main slot gitu. Jadi kayak dikasih tahu triknya nih, kalau main slot nih nanti make yang turbo, make ini, pokoknya ibaratnya kayak ada trik-trik kayak gitu loh, kayak ada algoritmanya lah ibaratnya kayak gitu. Terus akhirnya ya udah coba lagi main slot lagi, penasaran lagi soalnya belum pernah menang di slot itu. Ibaratnya kayak menang pun ibaratnya masih ngebalikin uang kemarin yang udah habis itu, uang yang kemarin kita depo. Jadi nggak pernah ngerasa kalau misalkan main slot itu benar-benar diuntung. Ya justru main untungnya itu kalau nggak main Spaceman itu ya main kasino itu sama main judi bola mungkin itu. Mungkin untuk judi online sendiri di lingkungan kampus bisa digambarkan nggak Mas seperti apa kira-kira? Kalau misalkan judi online lingkungan kampus mungkin lebih ke arah ke lingkungan pertemanan sih. Jadi kalau misalkan itu ya cuman beberapa lingkungan pertemanan yang emang ibaratnya di satu lingkungan pertemanan itu adalah yang main judi online. Misalkan satu orang dia bawa game judi online dari luar, terus ajak teman-temannya, terus akhirnya mereka pada main rame-rame. Yang awalnya cuma main sendiri, akhirnya kayak kolektif tuh, akhirnya mereka daripada kayak ruginya sendiri, ajak teman lah, kita main rame-rame sama temen gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan kalah juga nggak terlalu rugi banget. Kalau misalkan menang ya udah kita happy bagi rame-rame, mungkin gitu kalau misalkan di mahasiswa. Berarti ini teman-temannya nggak mau rugi sendiri, bisa dibilang begitu ya. Iya, betul. Kalau bisa dibilang juga menurut Mas sendiri nih, seberapa banyak sih orang-orang yang kecanduan gitu, yang bermain judi online di lingkungan Masnya aja, nggak usah jauh-jauh, di lingkungan mahasiswa, teman-teman mahasiswanya. Banyak sih rata-rata kalau misalkan ya di kampus paling teman-teman yang nongkrong, terus teman-teman kayak ya teman-teman di kelas juga yang cowok-cowok lebih banyak. Kayaknya kalau cewek nggak ada deh. Rata-rata emang cowok semua kalau misalkan main judi online itu. Ada yang main slot, ada yang main kasino gitu, yang main poker kayak gitu, ada juga main judi bola. Nah, pokoknya macam-macam lah mereka mainnya gitu. Oke, kemudian kira-kira menurut Masnya sendiri nih, faktor-faktor apa sih yang bisa menyebabkan
teman-teman di lingkungan mahasiswa atau lingkungan Mas dulu itu sampai bisa tergiur melakukan judi online ini? Yang pertama sih karena mudah dapet uangnya, seru, lebih ke arah faktor hoki. Ibaratnya kita ngetes hoki kita di mana. Kayak misalkan kalau misalkan kita main judi online atau misalkan main pokoknya segala main judi itu, kalau misalkan kita faktor hokinya gede, ya udah dia bakal ngerasa kayak jumawa aja gitu. Kalau misalkan dia mau daftar apa dia udah terbukti nih, gue mau daftar ini pasti gue dapetnya pasti bakal lulus sih, soalnya hoki gue gede, main judi aja gede, nah kayak gitu. Terus faktor apa lagi ya kalau kayak gitu, dipengaruhi itu sih sama teman-teman sih, itu paling parah banget sih. Yang paling besar lingkungan paling berarti ya. gampang ya, karena yang manas-manasin kayak gitu kan. Misalkan kayak ada satu orang nggak main, dia bilang nggak mau, gue nggak bakal, gue nyentuh judi bikin gue rugi doang. Misalkan yang ngomong itu sebulan sebelumnya, kan bulan depan belum tahu, bulan depan bisa aja dia paling banyak kalahnya kayak gitu. Biasanya itu orang-orang yang kayak gitu suka diem-diem nyoba sendiri di rumah, terus nggak mau cerita sama temen-temennya kalau misalkan kayak dikalah banyak. Biasanya kalau misalkan orang-orang yang paling kelihatan main judi itu dia bakal sharing ke teman-temannya, dapat berapa, kalah berapa. Cuman orang yang ibaratnya dia sok-sok, ya kasarnya kayak munafik lah, munafik dia nggak mau main judi, kadang-kadang tuh suka lebih parah lagi di belakangnya, dan dia nggak mau cerita ke orang-orang. Tiba-tiba punya masalah, punya utang segini aja gitu kan, teman-teman juga bingung, kok kan lu kemarin bilang nggak mau main judi, kenapa main judi? Baru tuh biasa cerita tuh kayak gitu, minjem duit bang kayak gini-gini, kalah judi bang kayak gini sendiri kemarin di rumah karena gue penasaran di rumah gitu. Biasa kayak gitu. Nanti bisa dibilang pengaruh teman ini sangat luar biasa ya. Itu parah banget. Membuat orang-orang juga ikut gitu, penasaran melakukan judi online dan tidak bisa dipanas-panasin gitu ya. Ya karena semua faktor itu berawal pasti dari orang yang bawa itu, dari teman itu. Walaupun ibarat ada faktor-faktor lain, tetap faktor utama itu dari orang yang pembawa ini, ibaratnya si virus ini kan. Yang menurut saya kayak gitu. Belum lagi kalau generasi sekarang kan ya sangat mudah terbawa emosi. Betul. Apa-apa kalau sedikit aja dipanas-panasin, wah nggak mau tuh, nggak mau kalah gitu kan. Betul. Kira-kira dari pengalaman Mas sendiri nih selama menjadi mahasiswa, kalau dari faktor-faktor yang lain seperti tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kuliah mungkin berpengaruh nggak sih ke kebiasaan bermain judi online ini, Mas? Jujur iya berpengaruh. Berpengaruh. Dan juga malas kuliah. Karena kan begadang. Jadi kayak besoknya kayak, kan kalau misalkan kuliah tuh satu semester itu dikasih kesempatan 3 kali bolos kan. Kita pasti kan langsung memaksimalkan peluang Kesempatan. 3 itu, iya 3 Kesempatan kali bolos. absen itu, iya. Jadi kalau misalkan kayak kita misalkan minggu biasa tuh ngambil bolosnya itu awal, tengah sama akhir. Ibaratnya kayak kalau udah malas-malas kuliah itu pasti akhir-akhir, tapi kita ya pokoknya di antara awal, tengah atau enggak akhir itu. Jadi kita biasanya kalau misalkan udah capek banget main judi online karena kita salah sendiri sih, maksudnya kita begadang gitu kan. Besoknya kita jadi malas kuliah gitu. Cuman tetap yang namanya tugas dikerjain, cuman jadinya nggak maksimal aja. Jadi kita nyontek aja, minta jawaban dari teman atau ngejoki. Karena kan malas ngerjain tugas, capek gitu kan main judi, kayak ya gara-gara nongkrong itu sih, nongkrong sama temen jadi terus main judi juga. Ya jadinya gitu, kuliahnya nggak berantakan sih, tapi lebih ke arah kayak Gak maksimal ya? ya nggak maksimal aja jadinya. Kalau dari pandangan Mas sendiri nih, kita berbicara balik lagi ke kampus, fenomena apa sih sebenarnya yang membuat teman-teman mahasiswa itu sampai melakukan judi gitu, judi online khususnya nih. Sementara ya kita tahu generasi kita ini bisa dibilang generasi yang paling melek dengan digital ya. Betul. Mungkin kalau di kampus tuh karena ya gabut lah, kita nongkrong ngapain lagi, masa ngobrol mulu setiap hari ketemu. Pasti kan ya kalau nggak main game kita ngapain lagi gitu kan. Terus tahu kan ada judi online, jadinya ini nongkrong bermanfaat nih, berarti kayak gitu kan, kita bisa dapet duit dari nongkrong nih gitu kan. Bermanfaat. Iya, terus ya udahlah akhirnya kita main judi online karena mungkin nungguin kelas gabut, bosan juga. Kadang kan nggak semua orang tuh kalau di kampus tuh kelasnya tuh nyambung. Ada juga misalkan ke gap misalkan 2 jam 3 jam, atau misalkan kayak dia kelas jam 7 selesai jam 10. Terus habis itu ada kelas lagi jam 1. Nah itu kan waktunya kan lama kan. Nah di situ tuh mulai ada pikiran-pikiran kalau lagi pada kumpul tuh langsung tuh ya udahlah gocap pertama gitu. Langsung akhirnya depo. Ya kalau misalkan lagi hokinya ya senyum-senyum aja. Cuma kalau misalkan lagi kan ngerengut gitu mukanya kayak aduh malas banget dah kuliah. Ada juga gara-gara itu jadi kayak dia kayak pulang tuh kayak dia malas banget kuliah, terus ditelepon, "Lu ngapa enggak kelas?" "Gue malas banget, udah enggak mood, gue enggak ada duit." Itu udah pokoknya sampai situ kayak ya udahlah gitu. Oke, kalau Mas sendiri nih sejauh ini sudah berapa lama berhenti, dan kira-kira di lingkungan sekitar Masnya sendiri apakah masih banyak orang-orang yang gila dengan judi online, Mas?
Kalau total berhenti itu kayaknya belum genap 1 tahun deh kalau total berhenti ya. Karena masih suka kayak iseng-iseng lah nongkrong kalau ketemu teman-teman yang ibaratnya di kampus kan lulus itu kan berarti kan tahun kemarin. Dari awal tahun kemarin tuh udah jarang ke kampus karena kan ngurus skripsi dan lain-lain kan. Jadi kalau misalkan sekali ketemu teman kampus nongkrong, ya udah kita happy-happynya kayak gitu. Depo. Depo kita rame-rame depo tapi ibaratnya nggak nyari menang, cuma nyari tawa-tawa doang. Terus tapi kalau misalnya udah kalah, udah stop ah gitu. Ibaratnya kayak udah ada komitmen lah kita rame-rame. Jadi ya itu total baru berhentinya kayak nggak ada genap setahun. Tapi kalau misalkan kalau lingkungan masih ada yang main, cuman ya udah kita cuma nonton doang gitu, palingan sama atau enggak manas-manasin dia kayak iya lalu baru kalah kayak gini, main lagi lah, depo lagi lah, Oke. cemen banget, ayolah depo lagi, kan panas kan orang kayak gitu. Kita senang aja kalau misalkan ngeledekin orang kayak gitu, cuman kalau misalkan kita disuruh depo nggak mau gitu. Oke, itu kan untuk masnya berhenti ya. Kalau untuk mainnya sendiri kira-kira masnya menghabiskan berapa lama main judi online ini? Kalau berapa lamanya sih, dari awal masuk kuliah berarti tahun 2021 itu Covid tuh benar-benar kita main terus di situ sampai total berhentinya itu ya udah kemarin tahun 2025 awal kita benar-benar berhenti main. Oke, Udah nggak hampir main lagi tahun sampai berarti sekarang. ya. Oke, kalau seandainya Mas bisa mengkalkulasikan dari sejak pertama kali main sampai akhirnya bisa berhenti, bisa ditotal-totalin nggak kerugian yang dialami atau mungkin ada kerugian lain selain dari kehilangan uang tentunya? Kalau kerugian sih gak nyampe di atas 10 juta kalau kerugian. Karena kan apa ya, mainnya nggak yang gila-gilaan karena nggak pernah ngerasa menang banyak. Jadi kalau misalkan main judi pun taunya emang cuma buat happy aja. Cuman yang ngerasa dirugin sih ya mungkin lebih ke arah apa ya, waktu sama mungkin mentalnya sih lebih berasa di situ. Terus ngerasa banget nih kalau misalkan kayak kita ngeliat teman kita yang benar-benar kayak abis udah sampai puluhan juta, kadang-kadang itu kita suka bantu-bantu gitu kan. Jadi kayak pinjem duit, akhirnya kita kasih. Nah itu juga ngerasa rugi di situ juga. Jadi walaupun kita nggak main, tapi karena ada lingkungan sekitar kita yang main dan emang ibarat udah kayak wah udah gila banget lah dia kalau misalkan main judi online kayak gitu. Jadi kita ngerasa rugi juga di situ. Ya, jadi walaupun kita sebenarnya sudah berhenti, tapi kalau seandainya masih ada orang-orang di sekitar kita nih, teman-teman dekat kita yang masih main judi online, ya tidak menutup kemungkinan kita masih akan kena dampaknya gitu. Betul. Kayak ibaratnya jam-jam rawan. Mungkin Mas tahu sendirilah jam rawan. Iya. Ya, kalau Masnya sendiri mungkin bisa dijelaskan saat-saat seperti apa Mas ada keinginan untuk deposit seperti. Kalau misalkan itu kita ngelihat ibaratnya ada hari ada jamnya. Kalau misalkan jamnya tuh pasti di jam-jam ya kalau tengah malam lah, tengah-tengah malam itu sama hari tuh di awal-awal minggu di antara Senin sampai Selasa. Kalau katanya sih infonya kalau itu lagi riset tuh. Ibaratnya dari pusat itu lagi riset, ibaratnya yang jackpotnya tuh baru ada semua di situ. Jadi ibaratnya kita kayak arisan aja gitu, kita rame-rame nggak tahu nih siapa yang menang. Dan pikiran kita juga kalau misalkan kita depo, ntar juga bisa balik lagi duitnya. Jadi ibaratnya kita depo tuh sama aja kayak arisan. Jadi kita nggak tahu nih arisannya kita dapetnya kapan gitu. Biasanya Berarti sih gitu. nggak terbukti dong jam-jam yang katanya gacor. Iya. Ya nggak sih? Nggak terbukti ya. Cuman waktu 2021 2022 tuh 2020 sampai 2022 tuh banyak banget yang di YouTube sama ya pokoknya banyak banget yang live streaming itulah. Dia kayak ibaratnya kayak buka live stream, terus dia main di situs itu, terus Menang. ibaratnya ngasih tahu ke orang, nih kita main situs ini rame-rame, ibaratnya kayak trading bareng gitu. Terus ya mungkin ada kayak buzzer gitu lah ngechat di di kolam chat gitu di live gitu kayak Bang makasih ya bang, aku dapat 5 juta gitu. Misalkan itu kan dia dapat tuh kayak gitu. Ntar yang lain juga ikut ke sana tuh, ikut depo-depo juga. Ya kira mereka kalah semua, yang menang ibaratnya cuma satu. Ya nggak tahu tuh yang ngomong 5 juta itu ibaratnya dia menang beneran atau emang ibarat cuma dia buzzernya apa gimana. Cuman yang lagi live stream ini kan namanya juga admin kan, pasti kan dikasih menang terus kan. Ya, Nah jadi yang bikin tertarik kayak itu, ya itu gara-gara admin ini yang mereka tuh ngeiklanin kayak bukan mereka sendiri, kayak permainan mereka sendiri atau misalkan kayak mereka ngasih tahu situs mereka sendiri, tapi ya udah emang karena mereka admin ya mereka pasti menang. Iya, Kalau misalkan pasti kita kan menang. gimana kita cara menangnya kalau misalkan main slot kayak gitu kan nggak bisa, susah. Tapi berarti banyak juga ya orang-orang di luar sana tuh yang terpengaruh dengan iklan-iklan yang dilakukan oleh admin ini, termasuk lewat streaming kan? Iya udah Walaupun pasti. sebenarnya sadar nggak sadar, kalau saya pribadi ya, saya sadar nih bahwa mereka ini admin. Tentunya kan nggak mungkin akan memperlihatkan kekalahan saat streaming kan, itu semua sistem bisa diatur Iya kan. betul. Iya emang. Banyak juga ya berarti di kalangan teman-temannya Mas orang-orang yang mudah tergiur dengan promosi-promosi yang seperti itu. Iya betul. Apalagi kita tuh ibaratnya kalau main judi online tuh milih-milih link. Milih-milih Ibaratnya link. rekomendasi link nih. Misalkan link pertama gacor nih, link kedua gacor. Ada pokoknya singkatannya RTP tapi nggak tahu panjangan apa. Itu ibaratnya kayak persentase kalau misalnya kita depo di situ atau permainan itu kita bisa menang berapa persen.
Nah itu Oke, ibaratnya tuh kita RTP lihat, ya? iya RTP Iya. kita ngeliat dari link-link itu pokoknya ini link ini gacor nih kita main di sini aja, ujung-ujungnya nggak gacor terus katanya Ganti pokoknya link. ganti link ganti akun, Hmm. karena kalau misalnya ganti link ganti akun katanya semuanya riset lagi nggak kebaca, tapi kan ya mereka kan pasti kan orang server kayak gitu kan ngebaca dari IP address juga kan, dia bisa ngeliat gitu bisa ngelacak ini orang main dari mana, walaupun beda device tapi kan tetap dalam satu jaringan kan tetap kebaca kan, ya udahlah ini gak usah dikasih menang aja mungkin kata adminnya kayak gitu. Nah kalau misalkan saya di posisi itu tuh ngelihat temen misalkan lagi depo, kita misalkan kayak lagi nongkrong tapi depo kita sendiri-sendiri kayak penasaran kan. Awalnya kayak kita depo udah kolektif rame-rame kalah main depo terus kayak ngerasa kayak anjir masa duitnya habis nih kita belum balik modal nih hari ini, ibaratnya kayak harusnya di situ kita bisa beli jajan-jajan bisa beli rokok buat ngopi tapi habis doang nih misalkan buat depo doang. Nah kita pengen ngebalikin uang karena kita udah kolektifan rame-rame dan kalah, ada rasa tuh misalnya kita udah mojok sendiri tuh biasanya tuh kayak gitu tuh kita langsung main HP kita mojok sendiri kita depo sendiri situ tuh. Terus tiba-tiba ada juga tiba-tiba teman-teman kita kayak ngikut-ngikut juga, mereka juga sama kayak misahin diri masing-masing gitu aja gitu, kayak ibaratnya kayak mereka main sendiri-sendiri. Saya tuh ngerasa aja rugi aja di situ, nggak pernah menang kalau misalkan main depo itu. Berarti itu tandanya kalau dari saya pribadi ya itu bentuk Tuhan untuk menjaga Masnya gitu. Iya. Karena ya biar Masnya sadar dalam waktu yang cepat gitu kan. Kalau semakin lama ditunda untuk berhenti ya tidak menutup kemungkinan akan semakin besar juga kerugiannya. Dan juga kalau menang duit dari duit yang kayak judi-judi itu uang setan sih, uang panas gitu. Jadi kita nggak tahu mau dapat uang berapa puluh juta pun atau berapa juta pun juga ngerasanya Licin ya? gampang banget hilang gitu. Iya, Jadi kayak licin nggak tahu nih uang kemana gitu kan. Jadi biasanya kalau misalkan lagi menang banyak ya paling banyaknya berapa sih? Nggak nyampe 2 juta lah, itu kan ya kecil banget lah kalau buat para penjudi-penjudi kayak gitu. Cuma kan modalnya 50.000 kan lumayan kan kalau misalkan dapat segitu juga kan. Ya biasanya langsung beli baju, beli parfum, beli apa kayak pokoknya ibaratnya duit nih harus jadi barang nih. Jadi kalau misalkan kita butuh duit lagi tinggal jual aja gitu di mana kayak di e-commerce kayak gitu. Berarti segera diamankan setelah withdraw gitu ya. betul. Oke, kalau boleh sharing nih Mas. Jadi aku kan dulu sebagai mantan pelaku judi online juga nih, yang kurang lebih hampir 8 tahun bermain judi online. Kenapa aku dulu susah sekali untuk berhenti? Karena lingkungan tentunya. Dan setiap ada games-games baru nih yang dibawa oleh teman-teman tongkrongan, nih kamu harus coba yang ini, ternyata menarik. Setelah beberapa bulan atau beberapa kali kita main, udah bosan, ganti permainan. Jadi aku bisa bilang transisi permainan nih yang membuat Iya. sehingga tenor waktunya berkepanjangan jadinya main. Betul. Kalau dari Masnya sendiri ngerasain hal yang sama atau gimana Mas? Iya sih sama juga karena kita kan pasti ngelihat game-game yang ibaratnya mungkin menarik dari segi visual nggak bosenin, terus juga cari mana yang gampang menangnya. Biasanya kita milih-milih game yang cuma itu doang. Kalau misalkan game kan banyak banget kan pilihan gamenya kan, ya udah kita pasti mainnya itu aja, nggak bakal kita ganti-ganti. Yang paling ada 5 game lah, misalkan kita punya cadangan, misalkan game pertama jelek nih, ya udah kita game kedua, game ketiga, game 4, game 5. Kalau misalkan udah bener-bener 5-5-nya udah habis, ya udah ngapain lagi kita main, ya udah kita berhenti dulu, tapi tetap pengen main lagi besoknya. Tetap Ibaratnya pengen kayak, main. siapa tahu besok lebih bagus lagi lah gitu. Oke, kira-kira dari Mas sendiri ataupun mungkin dari teman-temannya ada nggak sih cerita-cerita kerugian akibat dari judi online ini Mas? Kalau cerita itu banyak sih pasti, dari teman deket, dari saudara sendiri pun juga ada. Ya mungkin ambil cerita dari yang menurut saya sih ini parah banget sih. Kayak punya temen dia main judi online gitu. Nah itu ibaratnya dia yang suka ngebawa game-game baru nih di tongkrongan Oke, gitu yang kan. seperti yang tadi ya. Dia suka bawa game-game baru ke tongkrongan. Emang kita ngelihat dia tuh kayaknya menang banyak mulu, gak pernah kalah. Pokoknya awalnya kayak gitu terus kita ngeliat dia kayak ibaratnya kayak pantesan kayak nggak pernah kalah deh lu ganti HP gitu kan. Terus habis itu bener-bener kelihatan wah kayak banyak banget duitnya lah gara-gara main judi. Iya. Terus pokoknya ada satu masa tuh dia kayak pengen kuliah tapi dia nggak pernah kelihatan di tempat kuliah. Oke. Terus kita bingung kan, kok nih orang nggak pernah kuliah, dia kemana? Apakah emang dia dia sakit atau dia cuti kerja apa gimana? Akhirnya kita ya udah kita coba aja samperin dia ke tempatnya, ke rumah dia gitu kan. Kita main ke rumah dia, kita ngeliat dia di situ kan, kita tanya ngobrol, terus akhirnya baru kebuka di situ. Itu juga datang gak langsung dicerita, itu kayak ya udah kita nongkrong aja main game dulu, ibaratnya kayak berbaur dulu lah, kayak ibaratnya kayak mulihin. Siapa tahu kalau misalkan dia ibaratnya nggak pernah keluar atau apa-apa pasti kan ada masalah besar dalam hidup dia kan. Jadi kita harus kayak mulihin mental dia dulu lah. Ya udah kita akhirnya ngobrol-ngobrol, main game dulu, pokoknya kayak ya berbaur sama dia lah, ibaratnya kayak
ya bikin dia happy lagi. Baru tuh dia mau cerita di situ. Hmm. Jadi selama ini gue kalau misalkan gue lagi main judul kayak gini, gue suka ngambil duit dari UKT gue. Jadi duit dari UKT gue itu gue pakai buat judi, habis habis terus akhirnya pinjol, dari pinjol terus ngebalikin modal, dapat tuh modalnya. Cuman habis itu bukannya dibayarin kuliah, dia mainin lagi. Akhirnya udah muter-muter aja uang di situ sampai akhirnya dia ketahuan sama orang tuanya. Karena dia ketahuan sama orang tuanya, ya udah aset yang dia punya dari bukan aset sih, berarti kayak apa yang dia punya. Tabungan lah ya. Bukan, apa namanya tuh kayak motor. Terus habis itu dia nggak dikasih akses Fasilitas buat gitu. dia nggak dikasih fasilitas sama orang tuanya, sampai HP pun juga nggak dikasih sama orang tuanya. Jadi ya udah bener-bener hukuman buat dia di situ, buat dia jerak. Itu sih yang paling parah sih. Tapi kalau dari masnya sendiri aman-aman sih ya. Aman sejauh ini aman, karena nggak pernah main yang sampai gede banget, tapi selalu dapet atau selalu tahu cerita orang-orang yang ibaratnya wah ini udah parah banget sih kelewatan gitu. Kira-kira di titik yang seperti apa nih masnya nyadar bahwa gua nih nggak bisa nih kayak gini terus gitu, atau mungkin ada trauma yang memaksa masnya ini untuk benar-benar bisa berhenti gitu? Udah terlibat pinjol sih, pinjaman online itu udah parah banget. Jadi ya kita mungkin masih bisa dapat jajan per hari kan dari orang tua kan. Jadi kita mikir, oh buat bayar pinjaman online masih bisa nih kita tutup pakai uang dari orang tua. Cuman karena kita mengenal pinjaman online dari kalah main judi online itu, kita ngerasa besoknya tuh makin gampang lagi dapat duit karena ada pinjaman online ini. Jadi ibaratnya kayak karena dari judi online ini ya makin banyak masalahnya. Ibaratnya kayak bukannya kita harusnya berhenti buat benar-benar stop main, tapi malah buka masalah baru di pinjaman online ini gitu. Pokoknya intinya semuanya tuh sampai titik akhirnya itu gak bisa bayar sama sekali, terus diomelin sama orang tua, udah dimaki-maki sama orang tua, terus hampir persis sama kayak teman saya itu yang benar-benar kayak fasilitas semua pengen dicabut sama orang tua. Cuman ya negosiasi lah sama orang tua lah, janji nggak bakal ngulang lagi. Terus dia bilang, terus gimana nih bayar gimana, bla 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 bla. Nah di situ juga yang buka pinjaman itu kan saya. Cuman sebenarnya yang make itu gak cuma saya doang, jadi ada saudara juga. Mungkin akunnya saudara tuh udah kayak terblokir lah ibaratnya karena dia nggak bayar atau apa. Jadi ibaratnya dia numpang lah ke akun saya. Jadi ya udah kayak gitu. Akhirnya kita make. Terus karena kita make itu udah bener-bener kita nggak bisa bayar, kita udah tutup lubang gali lubang, kita udah bener-bener wah udah bener-bener kayak mumet banget kepala lah. Itu juga lagi di masa-masa lagi nyusun skripsi. Itu bener-bener kayak itu kepala bener-bener kayak udah pengen meledak. Kita juga fokus juga nggak bisa kan kalau misalkan setiap lagi bimbingan gak ada mood rasa buat keluar rumah. Karena ibaratnya kayak udah gak ada uang, cicilan banyak, terus belum ada penghasilan, kita mau gimana bayarnya gitu kan. Akhirnya ya itu berani ngomong sama orang tua, walaupun diomelin bener-bener diomelin itu lama banget. Ada kali ya pokoknya kalau ketemu misalkan kayak orang tua kan kerja kan, pagi malam dua-duanya kan kerja kan, paling ketemu Sabtu Minggu doang. Orang tuh sampai kayak males ngeliat saya gitu gara-gara ada masalah itu, karena lumayan gede. 50 something lah pokoknya itu di pinjaman online itu kita nggak kebayar lah pokoknya. Jadi kan di situ kan ya gimana lah, jadi orang tua ngerasa gagal kan di situ kan, ngedidik anaknya kok sampai segininya main judi online, padahal jajan dikasih setiap hari, terus ibaratnya apa minta juga dikasih gitu kan sama orang tua. Tapi karena kita ngelakuin kayak gitu mungkin adalah rasa jengkel dari orang tua. Cuman ya lama kelamaan pulih lah rasa kecewa dari orang tua saya itu. Akhirnya sekarang ya udah mulai kebayar pelan-pelan gitu. Tapi kalau dari masnya, selain dari teman-teman terdekat nih, orang-orang terdekat, siapa aja sih kira-kira yang lebih tahu masa lalu mas? Apakah orang tua tahu gitu bahwa mas ini dulunya pernah menjadi pelaku dari judi online? Sampai sekarang orang tua nggak tahu kalau misalkan masalah pinjaman online itu dari judi online awalnya. Jadi taunya tuh karena gaya hidup. Jujur ngomong ke orang tua karena gaya hidup. Karena kalau misalkan tahu itu dari pinjaman online, pasti orang tua tuh bakal itu fasilitas semua dicabut dan nggak akan yang namanya tuh uang itu bakal dibayar tuh nggak akan. Jadi ibaratnya pelajaran hidup lah kalau kata orang tua, kayak nih pelajaran hidup kamu mahal banget dikasih kayak cobaan kamu di awal kayak gini, karena kayak ngerasa di mana tuh sehari-hari selalu ditelepon sama kolektor sampai kayak dikata-katain kayak kata binatang semua tuh keluar. Terus habis itu kayak di apa namanya ya, kayak diancem-ancem foto KTP, terus habis itu kayak langsung tuh ada tulisan jangan sampai dikirim ke ibu kamu ya ini ya gini. Tapi syukurnya ya mas sendiri sudah berhasil keluar ya. Dan kira-kira nih menurut mas, seberapa penting sih peran kampus dan lingkungan orang-orang terdekat untuk sama-sama ngajak nih melawan nekan angka perjudian gitu? Kalau peran sih yang paling utama sih
dari lingkungan pertemanan sih, karena kan kita nggak mungkin seterbuka itu dengan orang tua dibanding temen. Karena saya sendiri jujur kalau misalkan kayak cerita ke temen tuh jauh lebih luasa dibanding sama orang tua. Karena kalau misalkan cerita sama orang tua, belum tentu orang tua tuh nangkep cerita kita sama kayak kita cerita sama teman-teman. Jadi kayak ibaratnya kayak itu yang pertama harus ibaratnya kita jaga tuh gimana caranya perjudian ini jangan sampai masuk lagi ke pertemanan kita. Terus faktor orang tua tuh juga wajib banget. Gimana cara orang tua tuh harus selalu kontrol anak-anaknya gitu. Apalagi walaupun udah dewasa pun tetap harus dikontrol. Walaupun anak-anak pasti ntar ngerasa kayak ngapain sih ganggu-ganggu privasi aku. Biasa gitu kalau misalkan anak-anak, kalau misalkan teman-teman saya tuh teman-teman saya juga ngerasa kayak gitu. Ngapain sih ganggu-ganggu, ini kan aku punya privasi, ngomong gitu. Lebih berani lah sama orang tua. Nah orang tua sabar aja di situ. Atau enggak sekarang udah sering banget ngirim-ngirim kayak apa ya, ngirim-ngirim AI, ngirim-ngirim video-video dari TikTok, dari ya pokoknya dari inilah, dari apa namanya, dari platform-platform gitu kayak nih bahaya judi online. Biasanya sih kayak gitu. Walaupun ibaratnya gak mudeng di anaknya, cuma kalau misalkan berkali-kali dikirim pasti anaknya ngerasa kayak oh orang tua gue ternyata peduli banget nih sama gue. Nah kayak gitu. Terus kalau misalkan di kampus lebih ke arah matiin aja wifi-nya sih kalau menurut saya. Kalau misalkan nggak lagi jam pelajaran, matiin aja wifi-nya. Itu cara paling ampuh buat ngeberhenti judi. Karena kalau misalkan ada apa ya, sosialisasi nggak usah ada judi online atau apa, kita belum tahu nih yang sosialisasi ini yang mahasiswa ini ikut terlibat apa enggak. Karena kita nggak tahu tuh bener-bener kayak ibaratnya kayak ya udah kayak buta lah, kita nggak tahu nih siapa aja main judi online di kampus. Bisa aja dosennya ikut atau enggak siapa aja ikut gitu kan. Jadinya kalau misalkan di kampus sih lebih ke arah apa ya, sama sih kita harus ngontrol lingkungan pertemanan ya, tapi sesekali organisasi juga harus melek lah gimana cara mereka tuh ngasih info atau misalkan nge-influence ke teman-temannya bahaya judi online lewat misalkan kayak lewat postingan-postingan lah ke teman-temannya, kayak infografis gitu. Itu penting juga sih buat teman-teman dari organisasi-organisasi buat bantu teman-teman tuh biar lebih menjauhi lah judi online ini gimana. Sebelum mereka tuh masuk ke dalam, kasih tahu aja pahit-pahitnya gimana. Udah bener-bener kasih tahu pahitnya aja gimana, jangan kasih tahu keuntungan gimana, jangan ada kayak tapi-tapinya, enggak usah. Udah kasih tahu pahitnya aja udah gitu. Oke, menanggapi tadi Masnya bilang kan bahwa sebenarnya kita lebih terbuka bercerita dengan teman-teman kita dibanding ke orang tua kita. Aku sih begitu juga dulunya, ngerasa lebih leluasa aja gitu. Walaupun aku juga menyadari nih masalahku sangat-sangat besar dan bercerita kepada mereka, teman-temanku ini, walaupun nggak ada solusi sama sekali. Dia kan penjudi juga. Kita sama-sama tahu bahwa nggak ada solusi dari cerita kita berdua. Nah ini pelajaran buat teman-teman juga sebenarnya, ya jangan ragu untuk cerita ke orang tua kalau memang tidak ada solusi. Karena emang ujungnya solusinya uang Di orang dan tua, pasti orang tua pada akhirnya. Ya kalau kalian menunda cerita dengan orang tua, ya pada akhirnya menunda pusing kalian sendiri. Iya betul. Ya nggak sih? Betul. Oke, kalau kita beralih ke pertanyaan lain nih. Oke, siap. Di pihak kampus Mas dulu nih, pernah nggak sih ada sejenis kampanye anti judi online gitu, atau mungkin ada komunitas-komunitas yang melawan judi gitu? Kalau komunitas spesifik nggak ada. Cuman kalau misalkan judi online tuh belum pernah nemuin di kampus tuh ada namanya kampanye judi online, masih belum ada. Untuk kita nih seperti Aliansi Judi Pasti Rugi, agar bisa masuk nih ke generasi muda, mungkin ada masukan dari Masnya cara yang paling efektif kita bisa menyasar nih generasi-generasi muda ini gitu. Ya dengan kayak bikin diskusi-diskusi kayak ini jauh lebih masuk sih, karena kan maksudnya ada korban terdampak, terus abis itu dia sharing-sharing, mungkin aja yang nonton tuh jadi ada insight gitu kayak oh ternyata serugi ini nih main judi. Atau enggak mulai kampanye di kampus-kampus lah, kayak kerja sama sama kampus gitu. Mungkin ada kegiatan-kegiatan apa di kampus yang menarik buat mahasiswa, akhirnya mahasiswa tahu kampanye ini dan tahu impact dari kampanye ini, makna dari kampanye itu apa gitu kan. Karena kan namanya juga mahasiswa kan, mereka kan mulai berpikir kritis kan, maksudnya kayak pemikiran kan kritis semua kan rata-rata mahasiswa gitu kan. Apalagi dengan ditambah dengan adanya kampanye dari GoPay ini, terus abis itu banyak banget kampanye-kampanye lain dari kampus-kampus, bisa jadi GoPay sebagai pelopornya jadi pelopornya gitu. Jadi kan bagus banget gitu kan. Banyak orang-orang yang mungkin ya bisa menciptakan komunitas-komunitas baru gitu kan. Betul. Terinspirasi dari GoPay ini tentunya. Betul. Oke, tentu sebagai mahasiswa kan seperti yang saya bilang tadi, bahwa mahasiswa saat ini, generasi saat ini, tentu mereka tuh generasi yang paling melek
tentang digital teknologi. Tapi dari teman-teman sendiri berdasarkan pengalaman aja ya, baik itu Mas ataupun teman-teman di sekitarnya, kalian tuh sadar nggak sih kalau judi online ya, yang spesifik online, judi online itu penipuan? Sadar. Penipuan. Sadar. Kan juga banyak banget kan sekarang yang ngasih tahu mereka tuh kayak ya lebih terbuka lah. Bahkan ada yang admin katanya tuh dia tuh dulu admin, kerja jadi admin terus diundang kayak ke podcast gitu juga sama. Cerita juga dia kayak gitu kayak pokoknya cerita gimana dia tuh bisa jadi cerita dari awal dia jadi admin tuh kayak gimana sampai akhirnya tuh dia ngerasa pekerjaan itu dia kayak ngerasa berdosa banget nih karena nipu banyak orang gitu. Tapi dalam bentuk permainan judi online sebenarnya itu penipuan tapi dikemas kayak gitu. Ada iming-iming kemenangan besar dan juga ada contoh orang yang menang besar tapi kan nggak tahu. Ibaratnya kayak 1 banding 1 juta lah yang menang gitu. Ada satu yang menang cuma 1 orang, 999 orang yang lain tuh kalah gitu. Seandainya nih Mas dikasih kesempatan untuk mengembalikan waktu, kira-kira apa yang paling disesali dalam hidupnya selama bermain judi online nih, khususnya dalam konteks judi online? Kalau itu sih mending kalau menjauhi pertemanan nggak mungkin, tapi lebih ke arah kayak ngeyakinin diri sendiri kalau misalkan emang judi online tuh salah. Kalau bisa ngulang waktu ya udahlah stop sampai di mana kita tahu ada permainan namanya judi online, udah sampai situ aja. Pengen sih kalau misalkan bisa ngulang waktu sih kayak gitu. Jadi permasalahan kayak terlibat pinjol terus abis itu juga buang-buang waktu kemarin kan bisa aja kan selama kita main judi online kemarin, kita begadang kemarin, kalau misalkan kita tahu ada ide dari diri kita, ibaratnya kita bisa bikin usaha atau apa kan jauh lebih bermanfaat kan. Maksudnya kayak waktu yang seharusnya kita bisa bikin apa kayak atau belajar lebih giat atau apa gitu kan. Dibanding kita harus main judi online kemarin, ya itu sih. Stop sampai situ aja, cukup tahu lah ibaratnya kayak gitu. Jangan ada rasa penasaran gitu. Ya kalau bisa jangan sama sekali lah untuk mengenal judi online ya. Kalau bisa mengembalikan waktu, saya pribadi pun penyesalan terbesar dalam hidup ya judi. Tapi kalau mungkin ada tips-tips nih dari Mas untuk teman-teman yang saat ini masih menjadi mahasiswa yang belum pernah menyentuh judi online ini sama sekali, supaya ya tidak mengenal gitu, biar tidak melakukan kesalahan, kebodohan yang sama seperti kita Mas. Kalau itu sih yang udah pasti ya tetap megang teguh. Kalau misalkan judi online itu bukan salah satu permainan game yang bikin kita untung sih, jauh lebih dari kata rugi lah pokoknya kalau misalkan main judi online. Terus sering-sering aja sekarang udah mulai lihat aja kayak searching kerugian judi online apa gimana atau enggak misalkan nonton gitu kan di YouTube atau apa gitu tentang kerugian judi online. Banyak banget kok sekarang, bahkan sampai ada yang jual rumah, bahkan sampai ada yang dia kayak orang tuanya tuh kayak udah stres banget, gak lama dari itu orang tuanya meninggal karena judi online juga. Maksudnya kayak dampaknya tuh udah segede itu. Kalau misalkan emang belum terlibat dalam judi online, udahlah ngeliat contoh-contoh yang udah ada aja. Jangan sampai kalian tuh ada rasa penasaran main judi online kayak mau ngebukti nih, nggak percaya kata orang, emang iya main judi online serugi itu. Nah kalau misalkan udah ada pikiran kayak gitu, udah pasti bakal ketagihan judi online. Ayolah teman-teman untuk mengambil pelajaran gitu ya. Betul. Kita searching di Google aja lah contohnya. Kita mencari orang yang kaya dari judi. Yang keluar pasti yang kalah, yang rugi. Betul. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman untuk bisa menjaga pergaulannya. Karena kan ya tidak sedikit orang-orang yang mengenal judi karena pergaulan gitu. Jangan sampai menjadi ikan yang terbawa arus. Boleh disampaikan Mas. Mungkin kalau untuk pesan-pesan para teman-teman yang dengar di podcast ini lebih lebih jaga pertemanan kalian lah. Pokoknya kalau misalkan emang ada yang punya masalah, udah dengerin aja cerita mereka. Jangan sampai dia nyari pelampiasan yang ke hal yang buruk-buruk. Salah satunya judi online ini kan juga dampaknya bener-bener meluas banget. Apalagi kalau misalkan dalam satu circle kalian tuh ada satu orang yang ibaratnya main judi online, terus ibaratnya kalian sering ketemu sama nih orang, bisa aja orang-orang di sekitar itu pasti kebawa arus main judi online juga. Jadi kalau misalkan ada yang main judi online di salah satu pertemanan kalian, pokoknya jangan bosan-bosan lah ngasih tahu kalau misalkan main judi online itu rugi atau apa. Terus abis itu jangan pernah nanggepin ini orang buat ngajak main. Ibaratnya kalau misalkan dia ngajak nongkrong apa kemana-mana gitu, ya udah iyain aja. Cuma kalau misalkan lagi main judi online, ibaratnya kayak kacangin aja gitu. Jadi dia lama-kelamaan kayak tertampar sendiri gitu. Kayak teman kita kayak temen gue kayak nggak ada yang ngerespon gue nih kayak gini, berarti apa gue salah ya? Gue salah di mana? Nah ibaratnya dia ntar biar kayak Mikir koreksi diri sendiri gitu. Tapi kalau misalkan udah terlanjur masuk ke judi online, cobalah berhenti pelan-pelan. Pelampiasannya mungkin ya
ke hal-hal yang positif lah, walaupun ibaratnya kayak kalian males gitu olahraga atau apa, atau misalkan kalian main game aja bener-bener fokus main game aja udah, kalau misalkan buat ngeluarin kayak bukan ngeluarin kayak apa ya, Ya, eee mengganti kebiasaan lah. iya betul, karena kan kemarin saya juga lebih sering main game sih buat Mhm. kayak ngilangin rasa pengen main judi online itu, kayak ngerasa pengen main game aja gitu, buat kayak kemarin main judi nih jam segini tapi sekarang udah berhenti main, ya udah main game, mendingan main game aja walaupun sama-sama buang-buang waktu, cuma kan beda kan konsepnya kan, kalau main game karena emang kita pengen nyari kesenangan dalam diri kita gitu kan, karena kan gimana lagi kalau misalkan kita di rumah mau nyari kesenangan selain nonton-nonton YouTube atau nonton film kan bisa main game juga kan gitu. Oke, tapi kalau dari Mas sendiri nih, sudah tahu nggak sebelumnya bahwa ada aliansi seperti kita ini, aliansi judi pasti rugi? Tahu sih kampanyenya lumayan terkenal Tahu, juga sih. oke, pandangan Masnya sendiri tentang, komunitas-komunitas seperti ini dalam menekan angka perjudian seperti apa, Mas? Kalau untuk menekan angka perjudian, bisa kelihatan sih sekarang udah jarang banget yang main judi ya. Itu bagus sih, karena dampak positif itu lumayan bagus. Jadi kita jarang banget nonton main judi. Terus habis itu apalagi ini kan di bawah naungan GoPay ya. Iya, Jadi kayak GoPay. ibaratnya kayak banyak sih orang-orang yang kayak judi online tuh deponya pakai GoPay. Mhm. Tapi karena ada kampanye ini mungkin mereka jadi mikir lagi kali, kayak misalkan kayak takutnya gitu dari GoPay ada yang kayak Kedetek. nge-tracking ya apa Iya. gimana gitu kan. Jadi dengan ada kampanye ini mungkin ibaratnya walaupun belum ada satgas atau apa, cuman dengan kampanye ini orang-orang jauh lebih aware aja terhadap kayak dampak dari judi online ini gitu. Oke, buat teman-teman, ayo please lah mengambil pelajaran dari cerita-cerita kita hari ini. Kalian itu tidak harus menjadi pelaku dulu gitu untuk bisa merasakan hal-hal yang ya dampak dari judi online ini. Belajar dari orang-orang yang sudah lebih dulu tentunya, ya nggak sih Mas? Betul, Karena betul banget. ya masa iya sih kita harus jadi maling dulu untuk tahu rasanya jadi maling gitu kan. Iya betul betul betul. Ya sayang sekali ya kalau sampai kita menjudikan mimpi gitu kan. Apalagi Betul. kita membawa tagline jangan judiin mimpi keluarga. Betul betul Karena betul yang betul. rugi sebenarnya ya bukan pelaku, keluarga, ibu bapak kita gitu kan. Karena dampaknya tuh bener-bener meluas banget, gak cuma diri kita sendiri kan kalau misalnya main judi benar. online itu kan. Duh, luar biasa sekali diskusi kita hari ini, dan benar ya ternyata teman-teman, judi online ini menyasar ke semua kalangan termasuk generasi muda yang secara ya kalau dipikirkan secara logika, generasi muda ini generasi yang paling intelektual, generasi yang melek teknologi, tapi ya terdampak juga dari judi online ini. Dan semoga generasi muda saat ini bisa lebih aware, bisa lebih sadar bahwa sebenarnya judi online itu hanyalah penipuan, bukan sekedar permainan biasa. Sayang sekali jika harus menjudikan mimpi dan masa depan. Terima kasih Mas sudah mau berbagi cerita Ya dan sama-sama. ya dan pengalamannya. Semoga teman-teman di rumah bisa mengambil pelajaran dan semoga episode kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan. Saya Erwin Erlani, saya mantan pelaku judi online, dan sampai jumpa di podcast Judi Pasti Rugi berikutnya. Kalau kamu judi, kami pasti rugi. Rugi sana sini, karena